Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang menjadi renungan harian kita yaitu yang tertulis dalam Mazmur 74 ayat 2. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika hubungan kita sedang tidak baik kepada suami atau istri kita atau anak-anak kita, hal apa yang dilakukan Bapak Ibu untuk dapat memperbaikinya? Mungkin untuk sejenak kita akan berpikir, apa ya yang sudah aku lakukan? Atau mengapa bisa jadi seperti ini? Mengapa aku makin hari makin tidak harmonis kepada suami atau istri atau bahkan kepada anak-anak? Mengapa ya anak-anakku semakin menjauh daripada aku? Mungkin ketika kita merasa hal-hal yang seperti itu, perasaan-perasaan yang seperti itu, perasaan seolah-olah ditinggalkan, mungkin kita akan berkata, apa yang terjadi? Tetapi satu hal yang perlu kita lakukan adalah ketika kita semakin dijauhi atau merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, memohonlah kepadanya dengan penuh cinta kasih. Jikalau istri atau suami, hubungan keluarga kurang harmonis di tengah-tengah keluarga, tidak ada salahnya jikalau orang yang memiliki hikmat roh Tuhan pertama sekali memohon atau minta maaf. Jangan ada prinsip yang mengalah adalah kalah, jangan Bapak Ibu. Tetapi yang mengalah dialah pemenangnya. Jikalau prinsip itu yang kita pegang, maka kedamaian, maka keharmonisan, maka cinta kasih akan senantiasa bersama dengan kita. Demikianlah yang terjadi pada apa yang dialami oleh pemazmur ini. Dia merasakan kesendirian dan seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Maka ketika dia menyadari dia sedang sendiri dan Allah telah menutup di dalam hatinya kepada bangsa itu, yang dilakukan oleh pemazmur ini adalah memohon. Memohon dalam artian adalah bukan mau mengatakan, aku sudah melakukan kebaikan, aku sudah melakukan yang terbaik dan lain sebagainya. Bukan malah memberitahukan apa yang sudah kita lakukan kepada dia, supaya dia mengingat kita. Bukan itu tipsnya Bapak Ibu, bukan itu yang menjadi formulanya. Tetapi mohonkanlah, ingatkanlah, dia adalah orang yang penuh kasih. Jadi jikalau ada orang yang membuat kita atau bahkan meninggalkan kita, katakanlah, ingatlah engkau itu orang baik, engkau itu yang selalu mengasihiku dan lain sebagainya. Demikianlah yang dilakukan oleh pemazmur ini Bapak Ibu. Dia katakan ketika dia merasakan kesendirian, dikatakan di sana, ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudariku, pemazmur ini memohon kepada Tuhan, janganlah tinggalkan kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah merangkul kami, Engkau telah memilih kami menjadi bangsamu sejak purbakala. Sekarang jangan Engkau tinggalkan kami Tuhan, ingatlah akan kebaikanmu dalam kehidupan kami, yang Kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, dikatakan di sana merupakan pengaduan pemazmur ini. Ketika Tuhan menolak mereka, pemazmur meminta, janganlah Tuhan, jangan lama lagi Engkau biarkan kami sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, dia telah menebus Israel pada awal sejarah Israel. Dan pemazmur memohon untuk diingat oleh Tuhan. Bahkan ketika pemazmur mengatakan, ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Bahkan pemazmur ini bahkan mengingatkan Tuhan, ingatlah Tuhan, engkau pernah mendiami gunung Sion. Karena dalam
Pemahaman mereka ketika Allah mendiami Gunung Sion itu menunjukkan Allah hadir, Allah bersama-sama dengan mereka, Allah berkenan. Tetapi Gunung Sion itu telah saat ketika pemazmur ini membacakan ini atau mengungkapkan ini, Sion telah hancur lebur. Maka dalam keadaan terpuruknya orang Israel atau kediaman mereka Sion itu, pemazmur ini mengatakan bahwasanya Sion adalah tempat kehadiran Allah yang sudah tinggal puing. Maka ketika dia melihat bangsa ini bisa seperti ini, bahkan Sion sudah tinggal puing, Tuhan jangan tinggalkan kami. Itu kira-kira yang disampaikan oleh pemazmur ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, bisa saja apa yang dirasakan oleh pemazmur ini dirasakan oleh setiap orang-orang Kristen. Dia merasakan kehancuran yang teramat dalam di dalam hidupnya, kesepian yang teramat dalam hidupnya, atau masalah yang seolah-olah tidak ada selesai-selesainya. Memohonlah kepada Tuhan, Tuhan, mohon Engkau tetap hadir bersama kami, jangan tinggalkan kami. Karena apa Bapak Ibu? Kita tanpa Allah, kita tidak ada apa-apanya. Kita tanpa Allah Bapak Ibu, kita tidak berarti. Kita tidak tahu kita mau kemana. Maka saat ini memohon kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan ketika kita dalam keadaan terpuruk dan keadaan hancur. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, teruslah berharap akan cinta kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan pernah biarkan hidupmu merasakan penderitaan yang amat dalam dan engkau menanggungnya sendirian. Tetapi libatkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu, libatkan Tuhan. Beritahukan bahwasanya kamu tanpa Allah bukanlah apa-apa. Saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, katakanlah, tinggallah Tuhan bersamaku, tetaplah berkati aku bersama-sama dengan keluargaku, saudaraku, dan siapapun saat ini Tuhan Engkau kiranya memberkati. Itulah senantiasa yang harus kita doakan dan mohonkan kepada Tuhan. Maka lihatlah penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu. Ketika kami memohon pada kemurahan-Mu Tuhan, janganlah Engkau meninggalkan kami. Sebab kami tanpa Tuhan, kami tidak berarti apa-apa. Tuhan, kami bawa hati kami yang penuh dengan kegelisahan, kebimbangan, dan juga saat ini Tuhan, hati kami yang penuh dengan hal yang tidak dapat kami jelaskan, tetapi Tuhan tinggallah di dalamnya. Engkaulah yang menyertai hati kami Tuhan, supaya hati kami menjadi tempat kudus-Mu. Tinggallah Engkau Tuhan dalam hati kami, supaya kami beroleh damai sejahtera, beroleh kebahagiaan. Berkatilah setiap hati, setiap orang yang saat ini mendengarkan firman-Mu, yang haus akan dekapan-Mu Tuhan. Engkaulah yang merangkul mereka, Engkaulah yang menjamah setiap kehidupan jemaat-Mu ini Tuhan. Biarkan hati dan pikiran kami diisi oleh firman Tuhan dan penyertaan Tuhan. Jangan biarkan kami sendiri Tuhan, Engkaulah yang selalu bersama-sama dengan kami. Berkati bangsa kami ini Tuhan, berkati negara Indonesia, berkati gereja-Mu, berkati kami seluruhnya Bapa. Tinggallah bersama kami. Tinggallah dan berdiamlah di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.